Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi jami'i masyayikhina masyayikhina wa asatidina wa asatidina khususan al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami nafa'anallahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin Sayyidi kulli muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para penyimak setia kajian online live streaming yang diadakan oleh channel TV NU Ranting Damai Balikpapan Kota rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada pertemuan yang lalu kita tengah membahas tentang arkanul Islam, rukun Islam. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu bahwa disampaikan bahwa rukun Islam itu khamsah, ada 5. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang pertama dalam rukun Islam, yaitu adalah syahadat. Bagaimana pengertian syahadat itu sudah disampaikan pada materi atau pertemuan yang lalu. Syahadat adalah sebagai pondasi di dalam agama. Dimana kalau agama ini diibaratkan sebagai bangunan, adalah komponen utama pada saat peletakan
bangunan itu adalah pondasi. Pondasi ini juga menentukan kokoh atau tidaknya sebuah bangunan. Itu berawal dari pondasi. Kalau pondasinya kuat, kokoh, insya Allah bangunan itu akan kuat dan kokoh. Tetapi manakala satu pondasi itu rapuh, maka bangunan itu akan cepat ambruk. Oleh sebab itu, rukun Islam itu diawali dari syahadat yang merupakan pondasi. Maka syahadat ini harus ditanamkan kepada para generasi kita mulai sejak dini. Ibarat orang menanam, kalau menanamnya dari biji, maka itu akarnya akan kuat, ada akar panjang di tengah. Ya, sehingga ketika sudah besar pohon itu, biar angin sekencang apapun, sebesar apapun, ia akan kuat menahan daripada goncangan atau tiupan angin itu. Tapi kalau misalnya cangkokan, kita bikin satu, atau kita menanam satu pohon, tapi itu cangkokan. Ya, itu kan biasanya tidak ada akar panjar. Ya, maka akan mudah roboh apabila ada angin. Angin tidak terlalu besar juga roboh. Nah, begitu juga iman. Iman itu harus dibangun dari mulai sejak kecil supaya imannya kuat. Maka nanti ada rintangan, tantangan yang akan menggerogoti iman. Dia akan tahan, akan kuat. Beda kalau imannya bersifat instan. Ya, bisa jadi ya, iman yang dibangun itu tidak dimulai dari sejak dini. Nah, kemudian tidak dipelihara, tidak dipupuk, tidak dibentengi. Ya, maka ada pengaruh-pengaruh yang akan menggerogoti iman itu, akan mudah rusaknya, keroposnya, hancurnya. Maka oleh sebab itu syahadat ini adalah benteng kekuatan iman seseorang di dalam beragama. Di dalam agama Islam adalah syahadat. Ya. Zaman boleh berubah, tapi iman, syahadat jangan goyah. Musim boleh berganti, tapi keyakinan jangan mati. Nah, ini diawali daripada syahadat sebagai pondasi. Kemudian yang kedua, ketika kita membuat satu bangunan setelah pondasi, itu biasanya kita bikin tiang. Ya, tiangnya di dalam agama itu adalah sholat. Maka rukun yang kedua di dalam kitab ini wa iqamis sholat, yaitu mendirikan sholat. Nah, sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarokaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, berarti mendirikan agama. Siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti secara tidak langsung ia meruntuhkan atau merobohkan agama. Inilah pentingnya sholat. Maka setelah syahadat sebagai pondasi, bagaimana kita bersama-sama menegakkan rukun yang kedua adalah sholat yang merupakan tiang di dalam agama. Lanjut, kita baca syarahnya di dalam kitab ini. Wahia afdolul ibadatil badaniyati zahirah. Ya. Sholat itu merupakan paling utamanya ibadah badaniyah yang zahir. Jadi ibadah badaniyah itu ada ibadah badaniyah yang zahir, ada ibadah badaniyah yang batin. Di dalam agama kita ibadah itu kan ada ibadah qalbiyah. Ya. Ada juga ibadahnya ibadah maliyah. Ya. Ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu kan ada ibadah badaniyah yang az-zahirah, ada ibadah badaniyah yang al-batinah, batin. Nah, sholat ini termasuk ibadah badaniyah yang az-zahirah. Artinya nampak, kelihatan. Orang gerak-geraknya kan kelihatan. Takbiratul ihram,
berdiri, ruku, sujud. Ya, itu kelihatan kan nampak. Ya, berarti zohir. Jadi ibadah badaniyah, ibadah fisik yang kelihatan. Gerak-geraknya itu kan kelihatan. Itu namanya ibadah badaniyah az-zahirah. Nah, dari sekian banyak ibadah badaniyah yang zohir, yang paling utamanya itu adalah sholat. Setelah sholat, wa ba'daha as-saum. Lalu di bawahnya sholat ada puasa. Summal haj. Lalu ada ibadah haji. Summa zakah. Terus ada ibadah zakat. Jadi ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, itu adalah ibadah-ibadah az-zahirah. Ya. Fa farduha, dan pardunya sholat afdalul faraid, merupakan seutama-utamanya ibadah fardu. Jadi dari sekian ibadah yang difardukan, maka sholatlah yang paling utama. Wa nafluha afdalun nawafil, dan dari sekian ibadah-ibadah sunnah, maka ibadah sholat sunnah itu ibadah yang paling utama. Jadi ibadah fardunya sholat yang paling utama, ibadah sunnahnya sholat juga yang paling utama, begitu. Dan juga tidaklah uzur, ya, seseorang wala yu'ziru ahadun fi tarkiha madama akilan. Tidaklah uzur seseorang dalam meninggalkan sholat selama ia berakal. Jadi kita ini selama dikatakan orang berakal, tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Kecuali sudah hilang akalnya. Jadi sholat itu sekiranya kita tidak bisa berdiri, maka sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Sholatlah sekemampuan kita. Karena perintahnya ke Rasulullah, sabda Nabi, "Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan sesuatu, maka laksanakan sekemampuan. Seperti sholat, ya sanggup berdiri ya wajib. Kalau sudah nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa duduk juga, ya berbaring. Ya. Atau sudah berbaring nggak bisa digerakkan, cuman matanya aja yang bergerak, dengan isyarat mata. Mata pun sudah terpejam, hatinya yang masih ingat, sholat dengan hatinya. Hatinya pun nggak ingat, disolatkan. Begitu kan? Nah, berarti udah innalillahi, begitu kan? Nah, itulah sholat. Jadi sholat itu tidak ada uzur kecuali dia sudah pikun, sudah hilang akalnya, udah dia sadar lagi, itu nggak wajib sholat. Ya. Wa amal ibadah al-badaniyah, ya, al-qalbiyah. Nah, baru di sini ada ibadah badaniyah itu yang ibadah badaniyah qalbiyah. Ya, ini yang batin. Adanya hanya di dalam hati. Maka disebut al-qalbiyah, kal iman. Seperti iman, wal ma'rifah dan ma'rifat, wat tafakur, wat tawakul, tawakal, wasobru, sobar, wasobri dan sobar, war rojai dan roja, war ridho dan ridho, bil qada dengan ketentuan Allah, ya, wal qadar, wa mahabbatillah, war ridho bil qada'i wal qadar, wa mahabbatillahi ta'ala, dan mahabbah kepada Allah, wa taubati dan taubat, wa tatahur minar rodhail, dan mensucikan dari penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati. Katom'i, seperti toma. Apa toma itu? Mengharapkan sesuatu yang belum tentu, itu namanya toma. Toma itu bisa merusak amal, maka itu penyakit. Ya. Wanahwihi dan semacam-macamnya penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati. Ya. Wahia abdolu minal ibadatil badaniyah az-zahirah. Ternyata ibadah al-qalbiyah itu lebih utama daripada ibadah badaniyah az-zahirah.
Ya. Hatta minas sholah. Meskipun sehingga dibandingkan dengan sholat. Luar biasa. Jadi keyakinan ya qalbiyah itu ya ibadah-ibadah qalbiyah hati. Makanya itulah pentingnya di dalam agama kita itu menata hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jadi hati dulu. Sehebat apapun amal zohirnya, tapi kalau hatinya kotor, itu bisa ke bawah kotor itu. Sholatnya hebat, tapi sombong. Ya, bisa kehapus. Ria. Dengan sholatnya, itu bisa gak ada nilainya. Maka bagaimana kita ini harus menata hati. Maka dikatakan di sini, ternyata ibadah badaniyah yang al-qalbiyah itu, ya itu lebih utama daripada ibadah az-zahirah. Hatta minas sholah. Sehingga dibandingkan dengan sholah, masih utama ibadah qalbiyah. Ya. Karena ada di dalam hadis, wa qad waroda. Nah, di dalam hadis dijelaskan, tafakkuru sa'ah. Ya. Tafakur kita nih. 1 jam, tafakur tadi itu kan merupakan ibadah qalbiyah. Tafakur itu afdolu min ibadati sitina sana. Lebih utama dari ibadah 60 tahun. Luar biasa. Ya, berarti itu menunjukkan keutamaan daripada ibadah al-qalbiyah, termasuk di dalamnya adalah tafakur. Wa afdolul jami'il iman. Dan tafakur itu termasuk paling utamanya dari seluruhnya iman. Ya, jadi dari sekian hal-hal yang akan menumbuhkan, memperkuat keimanan itu diantaranya banyak tafakur. Tafakur ini adalah paling utama. Karena tadi ada hadis, ternyata tafakur ini 1 jam saja. Itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Subhanallah, luar biasa. Ya. Faidatun. Nah, ini ada satu faidah dalam syarah ini. Katakan, qala jumhurul ulama. Jumhur ulama mengatakan, ya, anna tafakur ala khamsati aujuh. Ya. Ternyata tafakur itu terbagi terhadap 5 wajah. 5 hal, 5 bagian, ya. Jadi ada wajah pertama, tafakur itu imma fi ayatillah. Bisa tafakur itu dalam tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Ya. Ayat-ayat Allah itu ada ayat yang tertulis, ada ayat yang tercipta. Ayat yang tertulis Al-Quran. Ayat yang tercipta alam. Gunung yang menjulang tinggi, lautan yang terhampar luas. Ya. Langit yang membiru. Di langit ketika kita menengadah melihat indahnya langit. Ya. Sehingga ada lagu anak-anak itu apa? Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Gitu kan. Nah, itu kan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tercipta. Jadi ada ayat yang tertulis, ada ayat yang tercipta. Nah, kita tafakur. Mentafakuri Al-Quran, ayat yang tertulis. Tanda-tanda kebesaran Allah yang tertulis Al-Quran. Tanda-tanda kebesaran Allah yang tercipta alam. Ya. Nah, itu wa yalzamuhu tawajjuh ilaihi wal yaqin bih. Kita harus menghadap tawajuh kepadanya, kepada Allah, dan yakin kepada Allah. Jadi ketika kita mentafakur itu harus yakin. Jangan setengah-setengah. Itu tidak disebut tafakur. Ketika kita lihat laut. Betulkah laut ini ciptaan Allah? Berarti kan gak yakin, ragu. Nah, kalau kita mentafakuri ciptaan Allah itu harus yakin. Yakin gunung yang terhampar luas, lautan yang gunung yang menjulang tinggi, lautan yang terhampar luas. Itu kita harus yakin bahwa ini adalah ciptaan Allah. Maka para ulama mengajarkan kita bersyahadat ketika kita mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, ya. Kita bersyahadat, asyhadu annaka rabbun wa khaliqun. Aku bersaksi bahwa
Sesungguhnya engkau adalah pencipta. Rabbun, pemelihara, pengurus, ya, pencipta daripada semua ini. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku ya Allah. Nah, itu. Ketika kita berrekreasi misalnya kan ya, kemana? Kalau di Balikpapan ini biasanya ke mana? Ke Manggar, ke Lemaru, main di pantai, melihat lautan. Asyhadu annaka rabbun wa khaliqun. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya, tambah doanya. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan di dunia ini, bahagiakan pula di akhirat kelak. Dalam naungan surgamu ya Allah. Begitu kan ya? Jadi tujuan daripada rekreasi itu bukan hanya refreshing, happy-happy kita, tapi di situ ada tafakur. Ya, mentafakuri daripada ciptaan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu tafakur yang pertama. Kemudian tafakur yang kedua, au fi nikmatillah, tafakur terhadap nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak. Ya. Misalnya nikmat di dalam tubuh kita saja, ada mata kita. Ini luar biasa nih mata kita itu. Kalau dinilaikan uang nggak ternilai. Apakah mau kita menjual mata kita? Jangan dua, sebelah aja 1 M. Nggak ada yang mau. Berarti nilai mata ini luar biasa nih. Kenikmatan dari Allah. Kita tapakuri. Nah, ketika kita mentapakuri nikmat Allah, ya, wa yatawalladu anhul mahabbah, maka akan muncullah, lahirlah dari tapakur tadi adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Seperti kita mentapakuri, ya, tentang kebaikan orang tua. Oh, orang tua itu ya mulai mengandung, melahirkan, mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, membesarkan, menyekolahkan. Ternyata banyak ya kebaikan orang tua itu. Maka kalau kita banyak merenung tentang kebaikan orang tua, akan muncullah cinta kepada orang tua. Begitu juga kebaikan nikmat dari Allah yang banyak kita tapakuri, maka akan muncullah dari situ mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Au fi wa'dillah, atau dalam janji Allah, tafakur. Allah kan banyak menjanjikan tuh. Siapa yang menjaga sholatnya, ini balasannya. Siapa beriman, beramal soleh, ini nah janji Allah balasannya. Siapa orang yang sabar, ini nah balasannya. Itu janji Allah itu. Ya, dengan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Begitu kan ya? Kemudian di situ banyak gedung-gedung, banyak bidadari-bidadari cantik. Begitu kan? Nah, itu janji Allah bagi orang yang beramal soleh. Kita mentapakuri daripada apa tadi? Janji-janji Allah. Wa yatawalladu anhur raghbah. Maka akan muncullah lahirnya dari situ raghbah. Semangat. Ya. Semangat untuk beribadah, senang, resep begitu. Kalau istilah bahasa orang Sunda itu resep. Ya, semangat untuk melakukan ibadah, melihat daripada janji-janji Allah itu. Au fi wa'idillah, atau di dalam ancaman-ancaman Allah. Siapa orang yang melakukan kejahatan gini, berjudi, berzina, membunuh, wah, ini ancaman Allah nih. Ya. Maka apa? Maka akan muncul wa yatawalladu anhur rahbah. Maka akan muncul rasa takut kepada Allah. Takut akan ancaman-ancaman Allah tadi. Siapa yang melakukan kejahatan ini balasannya, begitu kan? Ada ancaman Allah di samping Allah itu menjanjikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Allah juga mengancam. Jadi kita ini jangan terlalu juga melihat daripada janji Allah manisnya saja, tapi kita mengesampingkan ancaman. Nah, di situ harus seimbang. Jadi di situ ada janji Allah dan juga ada ancaman Allah. Kita banyak tafakur terhadap ancaman Allah, maka akan muncul rasa takut kepada Allah. Maka nanti akan menghindari maksiat-maksiat itu, perbuatan dosa itu.
Au pitaksirin nafsi, atau tapakur itu dalam gegabahnya diri anit taat, dari taat. Kita banyak lalai sholat banyak malas tuh ya. Kalau lagi banyak duit semangat, ya. Kalau lagi kanker, kantong kering, ya, lemas, lemah, letoy, loyo, berarti kan kita ini tergantung situasinya, gitu kan? Nah, belum istiqomah. Kadang gegabah, kadang lalai. Kemudian kita merenung, ya Allah, banyak lalai ibadah, banyak lalai, banyak gegabah kita di dalam taat. Sholat super cepat, ya. Ngaji Al-Quran super kilat, ya. Sudah begitu gak tahu makhorijul hurufnya, tajwidnya tepat apa enggak, bacaannya, gerakannya, tumakninah apa enggak. Yang penting sholat daripada enggak, begitu kan? Berarti kan kita masih belum memperhatikan kualitas, masih gegabah kita ini dalam taat. Maka akan muncullah wa yatawalladu anhul haya. Muncullah rasa malu, ya Allah, malu kepada Allah, nikmatnya banyak tapi ibadahnya semaunya. Gegabah dalam ibadah, lalai. Nah, kalau kita banyak tapakur gitu, aduh tapakur ini kita ini gegabah, malu sama Allah. Nah, jadi hal positif yang dihasilkan dari tapakur terhadap lalainya ibadah ini adalah akan muncul rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah, jadi tadi sudah 5 ya. 5 ya. Di sini dijelaskan tambahan sedikit. Qala Ahmad bin Athaillah. Ini maksudnya Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab yang masyhur, kitab Al-Hikam, ya, dikutip oleh Syekh Nawawi ini, yaitu perkataan daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana di salah satu hikmahnya di dalam kitab tersebut, kitab Al-Hikam, ada ungkapan min alamati mautil qalbi, dari salah satu tanda matinya hati. Nah kan tadi hati itu harus selalu hidup, jangan sampai mati. Ya. Apa itu? Adamul hazan ala ma pataka minat ta'at. Yaitu tidak adanya sedih atas apa-apa yang kelewat dari ketaatan. Ya. Salat lewat, nah sedih-sedih. Ya, nggak nelongso kata Bung Jawa, begitu kan ya. Santai-santai aja. Harusnya kan kalau orang yang hidup hatinya itu ketika terlewati, itu kan Masya Allah sedih, tobat, menyesal, begitu kan ya. Nah, tapi kalau alamat matinya hati nih, cuek aja begitu kan ya. Nggak ada sedih, nggak ada menyesal, kata beliau begitu. Ya. Kemudian watarkun nadam, meninggalkan penyesalan alama fa'altahu min wujudi zalat. Ya, jadi kalau berbuat dosa itu sudah tidak sedih. Sudah biasa aja lah berbuat dosa itu. Ya. Berjudi, ya biasa-biasa kayak gak berbuat dosa itu. Jadi kan itu meremehkan, itu alamat matinya hati. Tidak adanya sedih kalau melalaikan ibadah, tidak adanya penyesalan kalau melakukan sebuah kemaksiatan. Itu alamat daripada matinya hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itu kata beliau begitu. Ya. Makanya kemudian di sini dikatakan waqala aidon. Beliau kemudian juga berkata lagi, al-hazan ala fiqdanit ta'at fil hali ma'adamin nuhud al-irtifa ilaiha fil mustaqbal min alamatil irtiror. Ya. Jadi sedih, ya. Tidak adanya taat itu sepi, kita nih ada taat, ya. Tetapi dia tidak nuhud. Nuhud itu bangkit, ya. Bangkit kepada taat itu, ya. Dia ada sedih, tapi kalau tadi kan tidak ada sedih, mati hati itu, mati hatinya itu. Tapi ini sedihnya ada, ya. Sedihnya ada, tidak bisolat sedih, tidak puasa sedih, tapi dia tidak bangkit. Ya, katanya sedih gak sholat, tapi tetap aja gak sholat, begitu kan ya. Nah, tetap aja gak puasa, tetap aja gak memperbaiki diri.
di waktu berikutnya itu alamat yang tertipu orang itu, tertipu dengan dunia. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Jadi jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia, ya. Karena apa? Karena kesenangannya itu mudah menipu kita. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Tapi bukan berarti kita melupakan. Dunia juga perlu. Sehingga dalam Al-Quran Allah menjelaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian daripada dunia. Yang tidak boleh itu tertipu sampai melupakan akhirat. Di dalam hadis pun Rasulullah bersabda, laisa khairukum man taraka dunya li akhiratihi. Ya, bukanlah termasuk orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan dunia, urusan akhirat melulu. Pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak bagus. Wala man tarakal akhirah di dunyahu. Juga lebih tidak bagus. Meninggalkan akhirat urusan dunia saja. Pagi, sore, siang, malam, urusannya pulus saja. Ya, lebih tidak baik lagi. Yang baik itu walakin man akhadha hadhihi wa hadhihi. Ya, tetapi ilmunya dicari, ibadahnya dilakonin, tetapi juga kerja kita ya untuk keberhasilan dunia juga kita laksanakan. Inilah jadi keseimbangan di dalam hidup ini diperlukan ya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah ya. Itu untuk urusan sholat aja ini. Kalau dikupas arahnya ini ya nggak cukup satu episode atau satu pertemuan. Ya intinya kan bukan tamatnya, bukan cepatnya, tapi sejauh mana kita menggali kandungan dari kitab ini yang sungguh amat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada pengikut para ulama salafus soleh ya, para solihin, para aulia ya. Syukur kalau kita masuk golongannya pengikut baginda Nabi ya, para nabi, para anbiya, terkhususnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran milik Allah, kekurangan, kekeliruan semata-mata dari kebodohan dan kedoifan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.